Sebagian orang munafik itu berjanji kepada Allah, jika mereka itu dikasih rezeki oleh Allah dengan rezeki yang banyak, mereka akan mensedekahkan, mentasarufkan, menginfakkan. Tapi ayat selanjutnya, setelah Allah memberikan karunia-Nya, memberikan rezekinya kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, mereka tetap bakhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sholat isyraq Masjid An-Nur rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini saya ingin menjelaskan secara singkat, yaitu surat At-Taubah, atau kalau biasa disebut juga surat Baro'ah, yaitu ayat 75 dan 76. Oleh karena itu mohon Bu Rifa membacanya pelan-pelan saja. Ini karena uti-uti emak-emak yang sudah tua, mungkin bacanya agak keserimpet, mohon dimaklumi. Monggo Bu Rifa dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa nakunanna minas sholihin. Falamma ataakum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu, tadi sudah dibaca oleh Bu Rifa, yaitu surat At-Taubah ayat 75 dan 76, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minhum, dan diantara mereka, man ahadallaha, ada orang yang berikrar, ada orang yang berjanji kepada Allah. Apa janjinya? La in atana min fadlihi, sungguh jika Allah memberikan karunia-Nya kepada kami, lanasaddaqonna, sungguh kami akan bersedekah, walanakunanna minas sholihin, dan sungguh kami juga akan menjadi orang-orang yang soleh. Falamma atahum min fadlihi, maka setelah karunia Allah ini diberikan kepada mereka, bakhilu bihi, mereka dengan karunia itu bakhil, kekir, watawallau, dan mereka berpaling, wahum mu'ridun, dan mereka selalu berpaling atau membelakangi kebenaran. Ini terjemahan dari surat At-Taubah ayat 75 dan 76. Coba kita kaji sedikit. Wa minhum, dan diantara mereka. Siapakah mereka itu? Ini para mufassirin menjelaskan bahwa mereka itu adalah orang-orang munafik. Man ahadallaha, jadi di antara orang-orang munafik itu ada yang berikrar, ada yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadlihi, seandainya Allah itu memberikan karunia-Nya, memberikan rezekinya kepada mereka, lanasaddaqonna, maka kami, kata orang munafik itu, akan bersedekah, ya. Jadi inginnya itu supaya dikasih rezeki yang banyak. Kalau sudah dikasih rezeki yang banyak, dia akan mentasarufkan, dia akan menginfakkan, dan dia akan menjadi orang yang baik. Tapi falamma atamin fadlihi, maka ketika atau setelah mereka itu dikasih rezeki yang banyak oleh Allah, bakhilu bihi, dengan rezeki itu mereka itu kikir, mereka itu bakhil,
ya, watawallau, dan mereka berpaling, wahum mu'ridun, dan mereka itu selalu berpaling, selalu menghindar, dan selalu membelakangi kebenaran. Ini orang munafik. Mungkin diantara kita juga ada koyok-koyoke wong melarat iku, kalau nanti sudah kaya, saya akan bersedekah, saya akan memberikan sebagian harta benda saya, ya. Tapi nek wis soge lali, gak sobo apa masjid maneh, sobo mall dan seterusnya. Lupa kalau harta benda itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Abbas dan yang lainnya, ayat ini diturunkan berkenaan dengan sahabat Ansor yang namanya Tha'labah. Kita tahu cerita Tha'labah ini sangat masyhur. Tha'labah ini tidak pernah meninggalkan sholat jamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Rasulullah sholat berjamaah pasti ada Tha'labah. Cuma Tha'labah ini setelah salam zikirnya gak banyak, langsung pulang. Jadi tidak menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai zikir. Itu dilakukan berkali-kali, berhari-hari dan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Lalu suatu ketika Rasulullah itu menegur, Tha'labah sini dulu. Iya ya Rasulullah, kenapa kamu itu setelah sholat jamaah kok cepat-cepat pulang? Maka Tha'labah ini menjelaskan, begini ya Rasulullah, saya itu tidak mempunyai pakaian yang layak dipakai untuk sholat, kecuali hanya satu ini. Nah, setelah saya sholat berjamaah dengan jenengan, maka saya cepat-cepat pulang. Untuk apa? Pakaian saya ini dipakai istri saya untuk sholat. Saking melarat, Bu, saking miskinnya. Ini Tha'labah. Maka suatu ketika Tha'labah ini mengeluh kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakanlah saya ini semoga Allah memberikan karunia-Nya, memberikan rezeki yang banyak kepada saya. Kalau saya nanti rezeki saya banyak, harta saya banyak, maka saya bisa di masjid dengan tenang, bisa ibadah dengan tenang. Karena istri saya juga punya pakaian untuk ibadah, saya juga punya pakaian untuk ibadah. Apa kata Rasulullah? Tha'labah, gini aja cukup, enak, sudah, nggak usah neko-neko, nggak usah minta harta benda yang banyak. Itu hari yang lain, Tha'labah itu tetap minta didoakan oleh Rasulullah supaya rezekinya banyak, harta bendanya banyak. Tapi Rasulullah tetap bertahan, hei Tha'labah, apakah kamu tidak menginginkan kehidupanmu seperti nabimu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sederhana? Demi Allah, kata Rasulullah, seandainya saya minta kepada Allah, gunung-gunung itu dijadikan menjadi emas, menjadi perak, pasti akan terkabul. Gunung-gunung itu menjadi emas dan perak. Tapi saya tidak mau. Oleh karena itu Tha'labah, saya anjurkan, saya ingatkan, kehidupan ini saja. Kenapa? Karena nanti semakin banyak harta, kamu tidak bisa pandai bersyukur. Ya. Nah, Tha'labah masih menurut. Suatu hari lagi, Tha'labah tetap menuntut supaya Tha'labah ini didoakan oleh Rasulullah menjadi orang kaya. Akhirnya Rasulullah mendoakan Tha'labah, ya Allah, berikanlah Tha'labah rezeki yang banyak. Akhirnya Tha'labah ini dikasih Rasulullah kambing betina. Namanya kambing betina, ini bisa beranak. Subhanallah, kambing betina yang diberikan Rasulullah kepada Tha'labah ini seperti ulat bulu. Artinya apa?
artinya berkembangnya sangat pesat. Tidak lama kota Madinah itu penuh dengan kambing-kambing Tha'labah. Nah, saking banyaknya kambing-kambing yang dimiliki oleh Tha'labah, maka Tha'labah ini pindah kemana? Ke pinggiran kota Madinah. Kenapa? Karena sudah tidak muat ya kambing yang dimiliki oleh Tha'labah. Akhirnya pindah ke samping atau tepi kota Madinah. Karena di tepi kota Madinah itu agak jauh dengan kota Madinah yang terdapat Masjid Nabawi, maka Tha'labah sudah tidak begitu sholat jamaah di masjid, kecuali hanya duhur dan asar. Nah, setelah Tha'labah itu hanya ikut jamaah sholat duhur dan asar, semakin banyak kambing yang dimiliki, maka Tha'labah semakin sibuk. Oleh karena itu sudah tidak jamaah sholat duhur dan asar, hanya jamaah sholat Jumat saja. Jadi ke masjid itu hanya sholat Jumat. Lama-kelamaan semakin banyak lagi kambing yang dimiliki oleh Tha'labah. Tha'labah sudah tidak sholat Jumat. Suatu ketika Rasulullah mengutus 2 orang sahabat untuk mengambil zakat dari berbagai orang, di antaranya juga kepada Tha'labah. 2 orang ini mengambil kepada Pak Fulan, dan juga kepada Tha'labah. Khusus kepada Tha'labah, Rasulullah menulis surat bahwa Tha'labah ini seharusnya mengeluarkan zakat. Dibaca ya tulisan Rasulullah. Apa kata Tha'labah? Ini bukan zakat, ini jizyah. Jizyah itu upeti. Masa saya harus suruh membayar upeti? Padahal itu zakat. Akhirnya si utusan ini tidak dikasih apa-apa, pulang kepada Rasulullah. Ya, nah diceritakan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Celakalah Tha'labah, celakalah Tha'labah. Suatu ketika maka datanglah ayat ini menurut beberapa mufassirin, yaitu khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah zakat ya, jadi ambillah zakat dari sebagian harta benda mereka, hanya sebagian. Nah, ayat ini datang, maka sahabat-sahabat mengetahui, bahkan ada keluarga sanak kerabat dari Tha'labah menceritakan, hei Tha'labah, ini tadi ada atau turun ayat begini. Akhirnya Tha'labah sadar, waduh ini ayat menegur saya. Akhirnya Tha'labah menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, saya akan membayar zakat. Apa yang dikatakan Rasulullah? Zakatmu sudah tidak diterima oleh Allah. Ya, sampai membujuk beberapa kali Rasulullah tidak mau menerima zakat Tha'labah sampai Rasulullah meninggal. Akhirnya Tha'labah tidak pernah membayar zakat lewat Rasulullah. Nah, pemerintahan diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar juga Tha'labah mau membayar zakat kepada Abu Bakar. Apa yang dikatakan Abu Bakar? Saya tidak mau menerima zakatmu. Rasulullah saja tidak mau menerima zakatmu. Akhirnya Abu Bakar meninggal. Tha'labah tidak pernah membayar zakat sampai di pemerintahan Abu Bakar. Diganti oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga begitu, bahwa Tha'labah mau membayar zakatnya, Sayyidina Umar tidak mau menerima. Saya tidak mau menerima. Rasulullah saja tidak mau menerima, Abu Bakar juga tidak mau menerima, maka saya juga tidak mau menerima. Akhirnya Sayyidina Umar ini juga meninggal. Tha'labah tidak pernah membayar zakatnya. Diganti pemerintahan dengan Sayyidina Utsman.
Nah, Sa'labah juga membayar zakat kepada Sayyidina Utsman. Apa yang dikatakan? Saya tidak mau menerima zakatmu, hai Sa'labah. Rasulullah saja tidak mau, Abu Bakar tidak mau, Umar tidak mau, apalagi saya. Saat pemerintahan Utsman ini, Sa'labah meninggal. Jadi Sa'labah tidak pernah membayar zakatnya. Apa intinya? Begini. Kalau kita itu hanya sekedar minta rezeki yang banyak, ya, maka kadangkala kalau sudah dikasih rezeki oleh Allah yang banyak, kita lupa bersyukurnya. Oleh karena itu, mari kita minta rezeki yang halalan thayyibah, ya, halal juga baik. Ya, supaya apa? Kalau halal dan baik itu kita tidak segan-segan atau lebih mudah untuk bisa bersedekah. Jadi di sini inti dari ayat ini, sebagian orang munafik itu berjanji kepada Allah, jika mereka itu dikasih rezeki oleh Allah dengan rezeki yang banyak, mereka akan mensedekahkan, mentasarufkan, menginfakkan. Tapi ayat selanjutnya, setelah Allah memberikan karunia-Nya, memberikan rezekinya kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, mereka tetap bakhil. Kita ketahui orang bakhil itu qaribun minan nar wa ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah. Orang bakhil itu dekat dengan neraka, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Beda dengan orang sakho, orang yang loman. Orang yang loman itu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang loman itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, banyak temannya, soalnya loman. Dekat dengan surga, pasti jauh dengan neraka. Oleh karena itu, mumpung-mumpung ini bulan Ramadan, mari sekemampuan kita mentasarufkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Semoga apa yang kita lakukan, kita tasarufkan ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.